Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok absen nomor 1 sampai 6 pada mata kuliah manajemen operasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemeliharaan dan keandalan, yakni kelompok yang beranggotakan saya sendiri Damina Hutasawit, saya Denisa Sarizal, saya Henry Wijaya, saya Melia Vanessa, saya Irvin, dan saya Wendy. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami di mana mencakup materi yang pertama pentingnya strategi pemeliharaan dan keandalan, yang kedua keandalan, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat pemeliharaan produktif total, dan yang kelima teknik-teknik untuk meningkatkan pemeliharaan. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan mulai dari pentingnya strategi pemeliharaan dan keandalan. Seperti yang kita ketahui, dalam perusahaan, baik itu organisasi pun, membutuhkan sebuah strategi, di mana pada saat ini kita akan membahas strategi pemeliharaan dan keandalan, dan dimulai dari pemeliharaan itu sendiri, yakni atau maintenance, yang mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan meningkatkan semua peralatan sistem agar tetap dapat bekerja. Dan keandalan itu sendiri atau reliability adalah peluang suatu komponen mesin atau produk akan berfungsi dengan benar selama waktu tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Di mana pentingnya strategi pemeliharaan dan keandalan. Sasaran pemeliharaan dan keandalan itu sendiri adalah mempertahankan kapabilitas sistem. Sistem pemeliharaan yang baik menghilangkan variabilitas sistem dan harus dirancang dan dipelihara agar dapat mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Dan yang selanjutnya kita akan disambung oleh teman saya Denisa Syahrizal. Selanjutnya contoh yaitu dua perusahaan yang mengenali pentingnya strategi pemeliharaan adalah Walt Disney Company and United Parcel Service Disney World di Florida. Benar-benar tidak dapat bertoleransi terhadap kegagalan atau kerusakan. Reputasi Disney menjadikannya tidak hanya salah satu tujuan liburan yang sangat terkenal di dunia, tetapi juga sebagai kiblat bagi tim-tim map-making yang ingin mempelajari praktik pemeliharaan dan keandalan mereka. Bab ini akan mengkaji 4 taktik penting untuk meningkatkan keandalan dan pemeliharaan tidak hanya pada produk dan peralatan, tetapi juga dari sistem yang menghasilkannya. A. Taktik keandalan. Yang pertama, meningkatkan komponen demi komponen. Yang kedua, menyediakan redundasi. B. Taktik pemeliharaan. Yang pertama, menerapkan atau meningkatkan pemeliharaan preventif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Masuk lagi materi kedua, yaitu keandalan, yang dimana sistem-sistem terdiri atas serangkaian komponen yang saling berhubungan, di mana setiap sistem melakukan sebuah pekerjaan spesifik. Bila salah satu komponen gagal dilaksanakan karena alasan apapun, keseluruhan sistem dapat panggal atau rusak. Sebagai contohnya sebuah pesawat atau mesin. A. Meningkatkan komponen demi komponen, di mana karena kegagalan terjadi dalam dunianya, maka dengan memahami mengapa hal itu terjadi merupakan sebuah konsep keandalan yang penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Selanjutnya berdasarkan gambar di samping, menunjukkan bahwa jika komponen dalam sebuah deret meningkat, maka seluruh keandalan sistem akan menurun dengan cepat. Setiap sistem yang terdiri atas N sama dengan 50 komponen yang saling berinteraksi memiliki keandalan 99,5%, dan rata-rata keandalan 78%. Jika sebuah sistem atau mesin memiliki 100 komponen yang saling berinteraksi masing-masing dengan keandalan 99,5%, maka rata-rata keandalannya akan menjadi sekitar 60%. Berikutnya, keandalan komponen merupakan sebuah masalah desain atau masalah spesifikasi yang merupakan tanggung jawab pekerja bagian desain rekayasa. Walaupun demikian, petugas bagian rantai pasokan dapat meningkatkan komponen-komponen dari sistem-sistem dengan tetap menjaga produk-produk masuk dan upaya-upaya penelitian. Petugas bagian rantai pasokan juga dapat berperan langsung dalam mengevaluasi kinerja pemasok. Satuan dasar untuk pengukuran
keandalan tersebut disebut tingkat kegagalan produk atau product failure rate. Perusahaan yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi biasanya menyediakan data mengenai tingkat kegagalan produk mereka. Tingkat kegagalan menghitung persentase kegagalan dalam jumlah total produk yang diuji. FR atau dalam persen atau sejumlah kegagalan selama periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut. FR atau persen sama dengan jumlah kegagalan per jumlah unit yang diuji coba dikali 100%. Dan yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mei. B. Menyediakan redundansi. Teknik ini berguna untuk menyokong suatu komponen dengan komponen cadangan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan suatu unit secara paralel dan merupakan sebuah taktik manajemen operasi standar, seperti yang dibahas pada penerapan MO. Pilot Tomcat F-14 menyukai redundansi. Redundansi diberikan untuk memastikan bahwa jika sebuah komponen gagal, maka sistem tersebut pasti akan memiliki sumber daya yang lain. Pemeliharaan ada dua. Yang pertama yaitu pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif mencakup pemeriksaan dan pemeliharaan rutin secara menjaga serta menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik. Pemeliharaan preventif juga mencakup perancangan sistem teknis dan sistem manusia yang akan menjaga proses produktif tetap bekerja dalam batas toleransi dan menjadikan sistem tersebut dapat menjalankan proses produktifnya. Yang kedua ada pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan kerusakan terjadi ketika suatu peralatan mengalami kegagalan dan menuntut perbaikan darurat atau berdasarkan prioritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wendy. Selanjutnya, menerapkan pemeliharaan preventif. Untuk melaksanakan pemeliharaan preventif, harus diketahui kapan sebuah sistem memerlukan pemeliharaan atau kapan kemungkinan sistem akan gagal. Setelah perusahaan memiliki kandidat untuk pemeliharaan preventif, perlu ditentukan kapan pemeliharaan preventif ekonomis dapat dilakukan. Pada umumnya, semakin mahal pemeliharaannya, semakin sempit distribusi MTBF-nya, artinya standar deviasi kecil. Selain itu, apabila perbaikan pada saat prosesnya rusak tidak lebih mahal dibandingkan biaya pemeliharaan preventif, lebih baik membenarkan prosesnya rusak dan kemudian melakukan perbaikan. Kemudian konsekuensi kerusakannya harus benar-benar diperhatikan. Dengan teknik pelaporan yang baik, perusahaan dapat menyimpan catatan mengenai proses-proses mesin atau peralatan-peralatan secara individual. Catatan tersebut dapat menyediakan profil yang berisi jenis pemeliharaan yang diperlukan dan waktu pemeliharaan yang dibutuhkan. Catatan pemeliharaan peralatan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah sistem pemeliharaan preventif. Meningkatkan kemampuan memperbaiki. Dengan memperbesar atau meningkatkan fasilitas pemeliharaan, sistem bekerja menjadi lebih cepat. Sebuah fasilitas yang baik harus memiliki 6 hal berikut. Yang pertama, personal yang terlatih dengan baik. Yang kedua, sumber daya memadai. Yang ketiga, kemampuan menetapkan sebuah rencana perbaikan dan prioritas. Yang keempat, kemampuan dan otoritas melakukan perencanaan bahan. Yang kelima, kemampuan mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dan yang keenam, kemampuan merancang cara memperluas MTBF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henry. Pemeliharaan produktif total. Pemeliharaan produktif total meliputi hal-hal berikut. 1. Perencanaan mesin yang andal, mudah dioperasikan dan mudah dipeliharanya. Kedua, penekanan pada biaya kepemilikan total saat membeli mesin, hingga biaya pelayanan dan pemeliharaan sudah termasuk dalam biaya pembelian tersebut. 3. Pembuatan rencana pemeliharaan preventif yang memanfaatkan praktik terbaik dari para operator, departemen pemeliharaan, dan depot layanan. 4. Pelatihan pekerja untuk mengoperasikan dan memelihara mesin mereka sendiri. Manfaat fasilitas yang tinggi, menjadwalkan yang ketat, persediaan yang rendah, dan kualitas yang konsistensi menuntut keandalan. Pemeliharaan produktif total menjadi kunci untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan keandalan.
Selanjutnya, teknik-teknik untuk meningkatkan pemeliharaan ada 2, yaitu simulasi. Sebagai contoh, karyawan operasi dapat memutuskan apakah akan menambahkan karyawan dengan menentukan pertukaran antara biaya kerusakan mesin dengan biaya penambahan karyawan. Pihak manajemen juga menyimulasikan pengganti komponen yang belum rusak supaya mencegah timbulnya kerusakan di masa yang akan datang. Sistem pakar. Para manajer MO menggunakan sistem pakar, yaitu program komputer yang menirukan logika manusia untuk membantu karyawan mengisolasi serta memperbaiki berbagai kesalahan pada peralatan permesinan. Sebagai contoh, sistem Delta yang dimiliki oleh General Electric menanyakan serangkaian pertanyaan terperinci yang membantu pemakai dalam mengenai sebuah masalah. DuckPoint menggunakan sistem pakar untuk memantau peralatannya dan melatih petugas perbaikan. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terjadi penyampaian yang salah pada kata-kata. Sekian dan terima kasih.